Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, secara seremonial kita sudah melaksanakan acara. Sekarang acara kita adalah acara santai. Ya Bapak, santai tapi pasti. Baik, Bapak Ibu yang hadir, Pak Ustadz Junedi, ini adalah dari pimpinan lembaga. Mungkin nanti kita saling berkenalan langsung sewaktu tanya jawab. Dan pimpinan pondok pesantren, kepala madrasah alias SMA yang hadir, dan calon-calon yang muda-muda ini yang berminat akan berangkat ke Jerman, Ustaz. Amin. Ya. Nah, kalau yang depannya udah gak muda lagi. Nah, tapi semangatnya sama dengan yang di belakang. Nanti kita berangkat. Angkatan pertama kita akan berangkatkan 30 anak bakar dulu. Nah, siapa nanti yang punya semangat, inilah kesempatan bagi kita bersama. Dan Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren, kalau NTT bisa mengirimkan 3.000, kenapa kita tidak bisa juga mengirim? Kemarin Sumatera Barat mau mengirim 5.000, sampai orang di Jogja ya. Jangan semuanya dari Sumatera Barat katanya. Kami juga dari Jogja juga mau mengirim juga. Jadi begitu juga hendaknya. Satu pondok mengirimkan satu santri saja. Ada 60 pondok itu udah 2 angkatan. Sebab katanya pendidikan di Jerman itu Indonesia itu ketinggalan 150 tahun. Iya atau tidak kita tanya sama Ustadz Junedi nanti. Kalau 150 tahun ketinggalan pendidikan di Indonesia, kapan kita ngejarnya? Baik, kita serahkan langsung sepenuhnya kepada Ustadz Junedi. Dan insya Allah hadir juga alumni Ausbildung, anak Batam yang ada di sini juga. Nanti dia akan bercerita bagaimana kehidupan pendidikan di Jerman. Namanya Pak Muhammad Saleh. Ya, dia salah seorang ahli IT. Dan juga orang yang luar biasa semangatnya. Hendaknya kita juga harus ikut. Nah, apalagi semangat Ustadz Junedi, sudah keliling. Ya, saya nggak ikut. Mudah-mudahan setelah ini saya akan ikut kemana aja. Ya, pada beliau kita serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini karena sudah semangat semua. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah wa la ilma lana illa ma 'allamtana. Pertama kali mari kita bersyukur
Ini rangkaian dari penelitian saya untuk melengkapi 20 negara. Sebelumnya kami sudah meneliti di 12 negara tentang pendidikan, dan selama 23 tahun ini kami fokus di sini. Dan oleh-oleh dari Eropa inilah yang kesempatan hari ini kami ingin sampaikan, dan kita berharap bahwa ini bisa kita respon secara cepat, kita tangkap peluang yang luar biasa ini, sehingga kita akan mendapatkan manfaat sebesar-besar. Itu insya Allah nanti yang akan kita fokus sampaikan. Tapi sebelumnya saya perlu taruh dulu nama saya Junaidi aslinya. Tapi begitu saya masuk pondok, saya kasih alfa, karena Junaidi itu kan disebut tasbih dari kata Yundun, tentara kok kecil. Nah, saya biasa dalam saya hidup itu saya tidak boleh pesimis, tidak boleh berkecil hati. Maka walaupun Yundun Sogit Latin kasir, maka kemudian saya tahu kan nama saya belakangnya Alfa, Yundun Sogit Latin kasir. Ya gitu kira-kira. Jadi pasnya Junaidi Alfa. Jadi tentara kecil tapi banyak di sana. Nah itu. Itulah pola saya begitu caranya. Makanya saya juga asli murni alumni pesantren, tidak pernah kuliah. Tapi alhamdulillah saya punya kampus IT, punya kampung IT, dan saya banyak berkeliling di berbagai negara karena saya punya karya sejak kami di berbagai perguruan tinggi. Karena saya ini lulusan Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, kayak unitnya Ustaz Arianto. Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah ini kan semua jenjang filialnya Gontor kan semuanya. Saya alumni Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Nah, saya kalau harus di kampus biasanya kan saya training tentang IT, terutama yang terkait dengan literasi. Yang kami training itu mulai dari mahasiswa, dosen sampai profesor. Nah, begitu kami harus training profesor, sementara protokol yang minimal yang training profesor, kebingungan panitia karena nggak masuk. Akhirnya saya diberikan gelar oleh panitia Profesor Dr. Junaidi Alfan LCMA. Jadi kalau nanti mau sertifikat dengan nama itu, karena memang saya di mana-mana seminar, nah saya tanda tangan dengan gelar itu. Sekali lagi kalau ini bisa diperkarakan, karena ini hanya gelar panitia, ya gelar panitia, ya gitu. Ini saya bermaklum dan disclaimer saya, ya. Ya, tapi kampus-kampus yang kemarin pernah datang ke tempat kami dan melihat apa yang kami lakukan di kampung IT, beliau bilang, saya tidak salah, ini salah satu bekas yang mengandung dan oh, kalau saya berarti seandainya betul memberikan gelar profesor, bapak ini lebih daripada itu kan. Jadi bapak ini adalah profesornya profesor, katanya beliau. Ya karena gini Pak, di kampung IT itu memang kami develop bagaimana kampung itu namanya kampung tapi jangan kampungan. Hanya kami bangunlah di situ sebuah infrastruktur yang orang Singapura datang ke tempat kami, dia menganggap. Barusan sebelum saya berangkat ke sini ada tamu saya dari Yordan. Yordan termasuk infrastruktur maju di bidang IT. Tapi sampai di tempat kami, beliau menganggap. Apa contohnya yang kami lakukan di sana? Di kampung IT itu kami sudah mengimplementasikan IoT yang ini merupakan satu teknologi dalam kategori Society 5.0 yang sudah digelar di Jepang 2019 yang lalu. Jadi maksudnya Society 5.0 ini itu kita bisa berinteraksi dengan semua alat. Maka di tempat kami juga gitu. Jadi IoT itu contohnya Pak, kalau di sini kayaknya kalah dengan kampung IT. Berarti harus panas
yakin dan terbukti bahwa kalau kita Al-Quran yang pertama, apalagi hafid, otak kita, kecerdasan kita meningkat 3 kali lipat, dan itu sudah terbukti. Sehingga anak-anak saya semua alhamdulillah hafid. Ya, alhamdulillah. Ini makanya saya bawa juga istri saya. Kemana-mana istri saya itu saya bawa. Karena istri saya itu adalah istri pendamping, bukan istri simpanan. Ya, maksudnya kalau istri simpanan itu bapaknya keluar, istrinya disimpan di rumah. Nah itu istri simpanan. Kalau saya damping kemana itu, istri saya yang sama yang anak saya baru baru jadi kakek, belum jadi kakek. Karena tubuhnya baru 1. Kalau belum ya kakek. Kakek 5 anak saya di Turki. Sama Mangku. Anak pertama sudah selesai S1-nya di Turki dan ini S2 di Jerman insyaallah. Nanti anak saya ini lah yang memimpin pesantren di Jerman. Anak yang ketiga saya di Jepang. Anak kedua di Turki, ini sudah semester 7, berarti tahun depan sudah selesai. Nah, Bapak sekalian, di kampung itu lagi bahwa di tempat kami semua saya duduk begini, saya menggunakan istilah Nabi Sulaiman. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu mengendalikan semua atas kehendaknya tanpa dia beranjak dari tempat duduk. Begitu Nabi Sulaiman. Nah, saya juga di tempat kami di kampung IT, saya untuk mematikan lampu, AC dan semua perangkat itu tinggal saya instruksikan saja. Lampu 2 mati, AC hidup. Semua perangkat mati semua. Jadi tanpa saya harus beranjak dari tempat dulu. Jadi seperti makanya, jadi tadi di Yordan di tempat-tempat yang lain nggak ada seperti ini. Nah memang saya kan fokusnya riset selama 23 tahun ini adalah integrasi teknologi untuk pendidikan dan dakwah. Itu fokus riset saya. Ini sudah 23 tahun. Tapi baru 20 negara dan insya Allah selepas pulang dari sini saya melengkapi ke 21 negara. Besok insya Allah kami terbang ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kan udah biasa, bukan lagi destinasi. Tapi akan melanjut ke Thailand. Ya, insya Allah nanti lebarannya di Thailand. Insya Allah. Yang bagus. Bapak sekalian, di kampung itu sekali lagi kami juga punya lembaga pendidikan namanya IDBC, Islamic Digital Boarding College, atau bisa juga dengan International Digital Boarding College yang ini juga ada cabangnya di Jerman. Cuma namanya kalau di Jerman itu Black Forest Education and Training Center. Itu yang tempat kami di Jerman. Nah, IDBC ini hasil penelitian saya tentang pendidikan dari negara-negara maju. Karena nanti kita akan cerita di sini, kita akan tunjukkan data dan fakta bagaimana pendidikan kita di Indonesia, dan tentunya kita dengan apa yang kita lihat di sini, tentu kita tidak hanya bisa mengutuk itu saja. Ya, apalagi ya tak boleh mengutuk ya. Terlebih kan Pak Jokowi itu tetangga saya. Ya makanya dan ini ada tetangganya, nggak boleh ngomong-ngomong di sini. Tetangganya Pak Jokowi. Makanya Pak Gubernur Riau juga menyampaikan, kami ini tahu dengan yang kita sampaikan tentang pendidikan dan kami ke pusat itu sudah sampaikan. Makanya kalau beliau tolong sampaikan Pak Jokowi, Bapak sebagai tetangganya sampaikan ini. Ya makanya itu terkenal karena kan saya tetangganya. Ya, itu. Jadi IDBC itu Bapak Ibu sekalian adalah lembaga pendidikan non formal yang kami develop untuk menjadi model pendidikan abad 21. Seperti apa contohnya? Ini zaman teknologi, sudah zamannya jet. Mestinya jarak waktu itu sudah bisa kita singkat. Tetapi faktanya pendidikan kita
Sejak zaman Belanda sampai sekarang stuck. Ada yang SD-nya tidak 6 tahun, SMP tidak 3 tahun, SMA tidak 3 tahun, dan S1-nya tidak 4 tahun. Ini jangan di kita. Nah, IDBC itu fully teknologi, sehingga fungsi dari teknologi kan untuk mengakselerasi, untuk membuat efisiensi. Maka itu yang pun kami integrasikan sehingga S1 di tempat kami hanya 1 tahun. Mas, Logikanya seperti apa? Kalau kita dari Batam ini naik bis ke Jawa itu butuh berhari-hari. Tapi kalau kita naik pesawat ke sini hanya berapa jam? Jarak yang sama bisa kita tempuh dengan durasi yang berbeda. Karena apa? teknologi. Karena teknologi, karena wasilah yang kita gunakan. Pendidikan kita sejak zaman dahulu sama, karena ibaratnya kita masih ngontel. Tahu orang sini ngontel? Tahu ya? Sepeda hotel. Sepeda hotel. Ya gimana kita bisa bersaing di negara maju? Mereka semua menggunakan teknologi. Makanya ini kata tetangga saya juga. Nanti bukan kata saya, ada tetangga saya. Tahu tetangga saya? Ya, Muhammad saya berdiri biar langsung. Ya, ini biar saya bilang tadi. Kata tetangga saya. Ya Pak. Kita butuh 128 tahun untuk bisa menyamai negara maju. Terus maaf ini memang lagi ada kampanye, tapi saya bukan urusan kampanye, hanya memang harus menyebut karena terkait dengan data ini. Ini data beliau waktu saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, tapi cukup 2 tahun, tidak boleh lanjut karena merusak kepentingan orang lain. Ya. Karena bahaya kalau pendidikan kita baik, semua eksplorasi alam, potensi alam bisa kita kelola dengan baik, jadi tidak bisa mereka menjajah kita. Ini kan banyak guru ya. Kemarin waktu saya dilihat langsung guru pelatih, Pak, mumpung ketemu Pak Gubernur, betul itu, makanya tolong kami di upgrade, karena kapan kami diberikan pelatihan. Jadi makanya IDBC ini kita buat, dan itu sudah kita buktikan hanya 1 tahun, tapi sudah bisa ditanding dan dibanding dengan yang 4 tahun. Yang 4 tahun bahkan setelah wisuda toganya dipas bingung, nenteng ijazah, mencari kerja masih juga bingung. Ini salah satu persoalan kita, dan itu para kepala daerah bingung juga. Kemarin datanya di Padang, SMK itu lulusannya per tahun 27.000 per tahun. Tapi yang terserap oleh lapangan kerja sangat sedikit, sehingga ini menjadi masalah bangsa ke depan jika anak-anak kita dengan tenaga kerja pemuda yang banyak, tetapi mereka tidak tersalurkan, maka akhirnya mereka nanti akan bergerombolan di perempatan-perempatan lampu merah. Ini menjadi beban bangsa. Sehingga begitu ini kami sampaikan, nah ini dia, barusan kami tadi malam Zoom katanya, bahwa gimana mengatasi persoalan anak-anak kita yang tidak memiliki kompetensi, tapi kemudian mereka disertifikasi. Tapi begitu selesai sertifikasi juga nggak ada juga lapangan kerja yang bisa menyerap mereka. Jadi ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi solusi. Ya. Inilah makanya kami sebagai bukan siapa-siapa, hanya tetangga saja, ya, tidak ada apa namanya secara struktural ya. Kami kemudian harus membuat sebuah solusi karena kita adalah putra bangsa yang tidak boleh kita mengutuk keadaan tanpa kita hadir mencarikan solusi. Jadi tidak ada maknanya kita mengutuk kegelapan. Maka marilah kita menyalakan walaupun hanya sebuah lilin. Kira-kira itulah yang menjadi spirit saya.
Saya safari bahkan menemui pimpinan lembaga, kalau beliau kan sudah sudah tetangga, jadi nggak perlu ditemui gitu ya, udah biasa gitu. Jadi IDBC ini alhamdulillah sebelum keluar rata-rata mereka sudah di Indian, nggak perlu. Tapi kami tidak puas kalau kondisinya hanya sebatas di Indonesia, karena proyeksi Allah menciptakan kita seperti dalam Al-Baqarah 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah proyeksi Allah menciptakan kita manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Mohon maaf, khalifah ini bahasa Al-Quran, ini bukan istilah sebuah ormas yang dilarang ya. Ya, mohon maaf. Karena kadang-kadang kalau kita melihat sebuah itu HTI. Nah, bukan, tidak terlepas daripada itu. Tapi ini adalah konteksnya, kita adalah bahasa Al-Quran. Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Nah, bumi itu sendiri 5 benua, bukan Indonesia. Maka bagaimana kita bisa mewujudkan kita jadi khalifah fil ard sementara kita tidak tahu dunia, hanya tahu Indonesia, hanya tahu Batam. Ini tidak bisa kita proyeksikan untuk itu. Bahkan Al-Baqarah surat An-Nur 55 bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka kita wajib menyiapkan anak soleh agar bisa mewarisi bumi ini. Ada lagi terkait dengan masalah Jerman. Kalau dalam sejarah itu tahanal Konstantinopel itu sudah ditaklukkan, tinggal Gulibatul Rum. Nah, Rum ini adalah Romawi, Itali, Roma sekarang, dan mereka bagian dari Uni Eropa. Ya, makanya di sini ini yang motivasi kami ya, ini ruhnya. Makanya jangan sampai kemudian kita kehilangan dari ruh ini. Justru ini yang paling utama. Ya. Syekh Badiuzzzaman Said Nursi yang hidup 1877 sampai 1960, beliau ulama Turki yang paling masyhur dan beliau menghafalkan Quran mungkin hanya 40-an. Saat ditanya oleh seorang ulama dari Mesir, gimana masa depan Turki dan bagaimana masa depan Eropa? Jawaban beliau, Turki sedang hamil Eropa dan Eropa sedang hamil Islam. Pada saatnya keduanya akan melahirkan. Turki sudah melahirkan Eropa sejak runtuhnya Khalifah Utsmaniyah dan sejak Kemal Mustafa Atatürk menjadi presiden Turki. Itu Eropa sudah lahir di Turki, sehingga adzan pun harus dirubah dengan bahasa Turki, pakaian semua harus Eropa, semua dieropakan oleh Kemal Atatürk. Nah, sekarang tinggal Eropa. Dan sebagaimana yang sudah kita banyak baca di media, bahwa saat ini Islam di Eropa sedang tumbuh, imigran muslim banyak ke sana, dan momentum kemarin sepak bola dunia di Qatar, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Mereka kan terframing dengan media barat yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, Islam itu fundamentalis, Islam itu sadis dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka datang ke Qatar dan mereka melihat Islam langsung di lapangan, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata media itu memang membuat berita bohong dan itu untuk stigma. Akhirnya mereka sampai saat ini secara umum mindset dunia berubah tentang Islam. Nah, momentum itulah bagaimana putra-putri bangsa Indonesia bisa hadir untuk dakwah di Eropa, khususnya di Jerman. Tapi tentunya pola dakwah kita bukan bikin tabligh akbar misalnya, ya. Tapi adalah dengan dakwah bil hal. Nah, maka saya setuju Ustaz Arianto akan mengadakan kelas tentang bagaimana kita persiapkan anak-anak kita untuk mendapatkan peluang Ausbildung yang merupakan sistem pendidikan Jerman. Bukan saja kuliahnya di sana gratis, tetapi bahkan kita saat kuliah sudah dapat gaji. Berapa nanti saya terangkan lebih lanjut. Ya, itu contohnya. Dan pasnya kalau di di anima itu kan pembelajaran tentang adab, karakter itu terbangun, sehingga ini pas untuk jadikan modal kita berdakwah
Bilhal tadi. Ya. Ini sangat strategis. Nanti secara teknis seperti apa? Karena memang program kami Agustus ini sudah harus kita buka kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kami kemarin di Jerman, ya, saya waktu di Jerman, jadi kami langsung MOU dengan pemerintah Jerman. Dan saat itu kami yang mewakili pesantren, saya diberikan kuota untuk bisa bawa anak-anak putra-putri bangsa Indonesia dari pendidikan Islam atau pondok pesantren. Berarti ini Ibu Evi ya, yang istilahnya punya otoritas untuk pesantren. Kami dikasih kuota per tahun 500 orang. Terus terang di IDBC tempat kami tidak bisa menampung untuk bisa memenuhi kuota itu. Makanya kami harus buka kelas di tempat-tempat yang lain agar bisa memenuhi kuota. Salah satunya yang sudah menyiapkan adalah Ustaz Arianto bersama Andifa. Nah, ini untuk program Osbilum. Kemudian ini kami yang di kampus bersama kampus, karena di Jerman itu bagi mereka yang intelektualnya bagus, maka mereka dikawal untuk bisa menjadi sarjana, yang sarjana itu memiliki keahlian dalam akademisi dan proyeksinya bagaimana menjadi peneliti yang melahirkan inovasi. Maka ada namanya studium atau sarjana. Ada juga yang dilahirkan untuk profesional yang namanya Ausbildung yang kita. Ini kami di program Ausbildung. Seperti apa Ausbildung dan studium nanti saya jelaskan. Gitu. Itu gambarannya ya. Ini insya Allah yang akan menjadi peluang kita. Dan kemarin sampai ada yang protes yang saya share di grup bahwa pemerintah Padang gimana kalau 500. Itu kemarin juga kami zoom, karena kan ceritanya waktu kami berangkat ke Jerman, ada dari teman kami rombongan itu dari 5 orang dari NTT. Setelah mereka melihat lapangan, wah ini peluang yang sangat bagus untuk bisa dijadikan kebijakan politik, mengurangi pengangguran dan mengirim anak-anak yang mendapatkan pendidikan terbaik di Jerman. Maka kemudian lapor ke Pak Gubernur. Pak Gubernur langsung koordinasi dengan Jerman, dengan Global Catalyst. Lalu kemudian, Pak, kami minta kuota per tahun 3.000 orang. Tanggal 24 Mei sudah di-launching, dan semua SMK dan SMA di NTT itu dibuat program namanya kelas internasional, yang bahasa Jerman dimasukkan dalam programnya, sehingga begitu anak-anak lulus sudah selesai level B1 Jerman dan dia bisa berangkat. Jadi dimulai bahasa Jermannya itu di kelas 10 gitu. Karena untuk bisa memenuhi kita mendapatkan sertifikat B1 itu kita harus belajar bahasa Jerman itu dengan statusnya normal butuh 600 jam. Tapi kalau untuk kecakapan yang dibutuhkan sampai B2, yakni 1000 jam. Maka untuk 1000 jam ini secara khusus nanti boarding itu selama 6 bulan. Nah, di dalam boarding ini bahasa kalau yang sudah jalan di tempat kami itu 8 jam sehari plus dengan pembelajaran adab atau karakter buildingnya. Itu. Nah, itulah maka terus terang kami panas. Ini yang di sana kan di Jerman ini 60% populasi mereka beragama Katolik, tapi kemudian belakangan data terakhir 40% dari mereka murtad dari agamanya karena sudah tidak percaya lagi dengan agama mereka. Gereja-gereja kosong. Saya sampai di sana keliling di gereja-gereja cuma loncengnya yang nyari, tapi saya masuk ke dalam tidak ada orang. Iya. Itu seperti itu. Jadi mereka akhirnya ini kita harus bayar ke gereja. Kan gereja itu kalau kita Katolik kan 10% zakatnya, kalau kita mereka 10%. Sementara di Jerman pajaknya itu Bapak Ibu sekalian 45%.
Pajaknya di sana 45%. Berarti kalau kita beragama atau terikat dengan gereja 10%, sehingga total 55%. Nah itulah salah satu alasan akhirnya mereka keluar dan mereka menjadi ateis. Ya, jadi ateis. Mereka galau dengan ideologinya. Nah itulah kesempatan kita untuk hadir. Kalau mereka biasa dengan namanya baik, tapi status mereka adalah sebagai Katolik. Mereka tidak kenal Islam seperti apa, bahkan kenalnya ya teroris, macam-macam itu yang mereka kenal, sehingga mereka kepada umat Islam itu fobi. Dan itu terjadi di negara-negara selain Jerman. Jadi kalau di Jerman itu memang secara undang-undang mereka tidak boleh mendiskreditkan, membeda-bedakan siapapun dalam hal apapun. Itu tidak boleh kalau di Jerman. Termasuk hal yang tak ditanyakan apa agamanya itu tidak boleh ditanyakan. Itu hal tabu. Berapa berat badanmu itu juga hal yang tabu untuk ditanyakan. Ya. Biasanya kan kita kalau ibu-ibu terutama yang saya dengar, ya, itu risau masalah BB, berat badan. Aman nggak di Jerman itu? Gitu ya. Ya. Jadi itu di sana saya sudah tanyakan langsung saat perjumpaan ini bagaimana tentang itu. Mereka menganggap agama itu sebagai budaya. Mereka punya ajaran, punya mata kuliah tentang transbudaya, gimana menghargai budaya orang lain. Maka saat kita ke Jerman, misalkan kita pakai cadar, itu tidak masalah kalau di Jerman. Yang penting sampaikan, saya Muslim, saya tidak boleh makan ini dan itu. Dalam 5 waktu sholat saya harus ini. Dalam seminggu saya ada kewajiban sholat Jumat. Itu semua diberikan kepada kita hak-hak itu. Itu hebatnya di Jerman. Maka kami lagi 8 negara. Nah Jerman itulah yang paling kondusif untuk kepentingan dakwah kita. Maka saya bikin pesantren di sana. Ya, gitu. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu terkait dengan ini. Baik, Bapak sekalian. Saya lanjut, saya akan berikan satu masalah. Ini persoalan kita ya. Kan kita ingin bagaimana kehadiran kita yang mungkin di rumah ada masalah, ya. Tapi bagaimana forum ini bisa memberikan solusi dari masalah kita. Secara umum, kalau pemerintah berpikirnya tentang kondisi kita di Indonesia, tentang ini, nih, tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Ini saya ambil dari data box ya, data 2003 sehingga pengangguran di Indonesia saat ini masih 7,8 juta. Itu yang terdata. Ya. Ya mungkin yang tidak terdata lebih banyak. Itu. Lalu kalau secara ini pengangguran tertinggi itu justru dari SMK yang tadinya memang ini bagaimana solusi sebenarnya mereka siap kerja, tetapi faktanya datanya ini bahwa SMK itu penyumbang pengangguran tertinggi. Ini berarti masalah. Ini ya masalah kita di Indonesia. Data kemarin yang dari apa namanya? Sumber itu kepala dinas menyampaikan kepada saya 27.000 per tahun lulusan SMK dan yang terserap itu sangat kecil. Jadi itu problem. Ini masalah kita. Selain itu masalah kita, populasi kita, penduduk kita sangat banyak sehingga tidak imbang antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan. Ini masalah. Dan ini semua pimpinan-pimpinan lembaga pemerintah berpikir gimana caranya. Tapi masih berkubang di dalam lingkaran itu belum menemukan gimana solusi. Ya. Lalu ada masalah di Jerman. Ini datanya begini. Ini di Jerman. Jadi penduduk Jerman angkatan muda dengan angkatan tua yang
sudah mau pensiun itu selisihnya 26,5 juta. Sehingga di Jerman itu dari 4 lowongan pekerjaan baru terisi 1 yang 3 kosong. Gitu. Ini masalah mereka. Di Black Forest daerah Stuttgart yang kami kemarin di sana, di setiap tempat itu di lowongan Ausbildung di bidang itu banyak banget di sini. Lalu kalau sekalian, ini yang sekali kami lihat, ada hotel yang ramai, kemudian hotel ini akhirnya tutup. Kenapa? Karena tidak ada orang yang jadi resepsionis, dan itu banyak di sana. Jadi mereka betul-betul sakaran terhadap sumber daya manusia. Karena di antara yang menyebabkan mereka nggak mau punya anak. Jadi sudah seperti piramid terbalik antara penduduk yang mau pensiun dengan tenaga kerja atau SDM yang siap untuk menggantikan yang pensiun. Makanya sejak 2015 Jerman membuka lowongan seluas-luasnya untuk seluruh dunia. Siapa yang mau datang ke Jerman, baik untuk kuliah ataupun untuk kerja. Kita punya masalah overpopulasi, banyak pengangguran, di sana punya masalah tidak ada penduduk, banyak lapangan pekerjaan. Kira-kira gimana solusinya? Nah, kita tukeran gitu. Nah inilah kami kemarin selama 2 pekan kami di Eropa, dan kemudian kami membaca lapangan, lalu kemudian setelah itu kami melakukan sosialisasi bagaimana peluang ini bisa kita manfaatkan. Mau untuk manfaatkan ini, saya akan ceritakan lebih lanjut biar detail kira-kira teknisnya seperti apa. Tapi kita tahu tentang masalah kita dengan masalah mereka. Jadi dengan adanya ini ya, kami di sana sebenarnya begini, saya berikan. Ya. Kami secara organisasi gini, pemerintah Jerman ini penyedia akses untuk Ausbildung. Kemudian ada Global Catalyst. Global Catalyst ini adalah mitra pemerintah resmi, NGO atau yayasan foundation nirlaba. Ya. Beliau ini pengusaha multinasional, foundernya, dan melihat masalah di Jerman dan masalah bangsa kita. Nah, sebagai anak bangsa beliau kemudian menginisiasi melalui Yayasan Global Catalyst sebagai lembaga yang resmi bermitra dengan pemerintah Jerman, dan sudah berkomitmen bagaimana menghadirkan orang Indonesia ke Jerman dalam 3 hal. Pertama, studium untuk kuliah kesarjanaan. Yang kedua, Ausbildung untuk kuliah profesi atau vokasi. Yang ketiga adalah pekerja profesional. Bonusnya naik haji tanpa antri. Ya, karena di sana beda dengan kita di sini, kita antrinya 30 tahun. Nah, kalau nanti kita misalkan ke sana nanti ya mudah-mudahan kita bisa haji dari Jerman dengan mudah dan lebih murah. Itu bonusnya. Ya. Baik. Global Catalyst ini sebagai NGO sudah mencatatkan diri dia tidak boleh ngambil keuntungan. Makanya Global Catalyst ini untuk persiapan kita belajar, persiapan kita untuk ke Jerman, syarat utama adalah memiliki kemampuan bahasa Jerman dengan minimal level B1. Ya, level B1. Itu dibiayai oleh Global Catalyst. Yang kedua, membackup dana talangan pemberangkatan ke Jerman. Ya, karena kan di Jerman itu seluruh pendidikan itu gratis, kedokteran juga gratis, semua gratis di sana.
di Jerman. Hanya living cost yang mahal. Living cost di sana harus 7 sampai 10 juta sebulan. Tapi pendidikan yang lain gratis. Gimana solusinya? Maka kemudian global katalis yang tidak gratis yang perlu disini termasuk bahasa, kemudian pemberkasan, penerjemahan, bahkan tiket pesawat itu kan tidak gratis sehingga ini biaya dan kita rata-rata tidak mampu untuk memenuhi itu kebanyakan. Nah, global katalis akan memberikan dana talangan, dana bergulir ya untuk membackup kita, tapi nanti nyicilnya setelah mulai kita dapat gaji. Sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua untuk ngasih atau ngirim uang lagi karena sudah terbackup dari gaji yang diterima. Informasinya gajinya sekitar mulai 15 sampai 30 juta itu dalam status kita sebagai mahasiswa, belum jadi profesional. Kalau jadi profesional mulai start dari 40 juta ke atas. Makanya biasanya kalau udah sampai di sana nggak mau balik ke Indonesia. Dan orang Jerman welcome banget, 5 tahun kita di sana. Ditanya mau ganti paspor apa enggak, kita boleh pindah ke warga negaraan dan Jerman sangat welcome. Ya, ini ya. Kemudian ini tadi kami paham ya, karena kami punya pengalaman. Saya biasa bawa anak-anak ke luar negeri, tapi kalau umumnya kita sekedar daftarkan kemudian sampai ke sana kita nih apartemennya tapi tidak kita kawal. Tidak sedikit mereka yang salah gaul dan teman, akhirnya yang putri kehilangan jilbabnya, yang putra ya yang tadinya nggak pernah minum biasa minum minuman itu umum biasanya di luar negeri. Makanya saya kemarin tahun 2002 karena saya biasanya setiap tahun bawa anak-anak ke Turki itu 20 sampai 30 orang, kita kontrak apartemen di Turki dan anak-anak kita drop di situ semua dan kita jadikan itu sebagai PESMA atau pesantren mahasiswa. Nah di Jerman kami juga bikin hal yang sama. Namanya Black Forest Professional Education and Training Center. Black Forest itu nama tempat yang nanti menjadi tempat kita. Ya. Bukan roti ya, Black Forest itu ya. Biasanya kita roti. Black Forest itu nama sebuah tempat di Jerman yang alhamdulillah di situ ada Islamic Center yang dikelola oleh teman-teman Turki. Juga di situ komunitas Muslim itu 22% berada di tempat itu. Ada dari Suriah, ada dari Turki, ada dari Yaman di situ di tempat itu. Sehingga banyak makanan halal. Nah biasanya yang menjadi persoalan itu kalau negara non Muslim ada betul. Biasanya kan kita kesulitan mencari makanan halal. Nah di situ di Black Forest ini, insya Allah tidak ada masalah. Dan dengan adanya Black Forest ini juga pesantren ini juga untuk mereduksi living cost yang mahal tadi Bapak Ibu sekalian. Karena living cost di sana saya kemarin waktu di sana kan saya bersama anak saya akan jadi mudir di sana. Saya nyoba dari rumah untuk simulasi apakah kita kalau secara mandiri bisa lebih hemat atau kalau jajan seperti apa. Ternyata Bapak ini 300 miliar. Ya, yang kakaknya ini 600 miliar. Di Jerman saya beli aqua segini harganya 2 euro, berarti 32.000 segini. Gitu. Terus saya coba makan ya seperti kaki lima, misalnya nggak ada kaki lima, tapi skalanya seperti itu. Makanan halal pakai doner Turki itu satu porsi 160.000 Bang. Terus kalau ke toilet 1 euro, ke toilet 1 euro, pakai kartu kredit 16.000 tuh, ke toilet bisa sih gratis. Nah itu praktek simulasi saya kemarin di Jerman. Kan kami berdua, saya sengaja sama Umi disiapkan, saya nggak mau tadinya.
Di bawahnya satu koper itu ada meja kecil, ada beras, ada rendang, dan semua makanan-makanan instan. Nah, kami di hotel udah makan apa namanya yang kamu tadi, ternyata kan kami bertiga di hotel itu murah banget. Maka dengan adanya pesantren ini juga, di mana kita nanti masak sendiri, kemudian tempat tinggal kita sharing, itu bisa mereduksi living cost itu sampai 50%. Jadi maksudnya dari gajinya savingnya masih lebih banyak. Jadi di samping untuk mereduksi living cost juga untuk bisa mengawal bagaimana anak-anak kita tetap bisa tahlilan, bisa salawatan dan murojaah Quran. Dan seperti itu. Nah ini yang umumnya menjadi kekhawatiran setiap orang tua. Anakku di sana sama siapa? Nah ini sudah menjadi jawaban dan alhamdulillah baru kami yang menginisiasi pola ini. Karena apa yang kita inginkan bahwa anak-anak kita adalah kader bangsa sehingga ini dikawal dari segala sisinya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Black Forest. Black Forest sebagai lembaga pembinaan dan pusat gerakan dakwah kita di Jeddah. Ya. Sehingga formasi yang ingin kita bawa ke sana itu nanti kalau anak-anak SMA, fresh graduate itu kan rata-rata secara labilitas kejiwaannya kurang stabil. Makanya formasinya yang S1, S2 kita barengkan ke sana sehingga bisa yang ngomong ketahuan Jawa, mengayomi yang adik-adiknya dan mereka secara kedewasaan tentu lebih jauh. Jadi di pesantren itu ada anak baru yang fresh graduate, ada S1, S2 dan alhamdulillah di tempat kami di Solo itu sudah banyak S1-nya dan juga S2. Jadi bukan hanya sekedar lepas SMA, tapi bagi mereka yang sudah terlalu lama nganggur S1 dari pekerjaan, S2 dari pekerjaan, ini peluang. Ya. Di sini dalam gaji 15 sampai 30 juta gaji siapa? Dari sana kita jadi mahasiswa sudah dapat segitu. Dan ini pasti. Dan itulah kemudian kenapa NTT selebihnya di backup oleh bank daerah, karena setelah dikoordinasikan dengan pihak Jerman bahwa memang gaji itu adalah regulasi pemerintah yang sifatnya pasti, sehingga returnnya atau untuk pengembaliannya juga pasti. Dan kita kuliah di sini mohon maaf, dapat kepastian, dapat kerja. Bingung setelah kuliah, toganya dilepas langsung pening. Nah di sana itu sebelum kita berangkat nanti kontraknya di depan. Kita ambil jurusan apa, yaitu gajinya berapa, apa saja yang dikerjakan, hak-hak yang lainnya sudah jelas termasuk cutinya dan liburnya berapa lama. Di Jerman itu tidak boleh kita kerja walaupun kemudian lembur tidak boleh bisa, karena keseimbangan itu dibangun sehingga jam kerja pun 5 hari sehari. Sabtu itu liburan, piknik, harus refreshing. Ahad tidur, istirahat pun. Sehingga kalau Sabtu tidak boleh ada pekerjaan, semuanya harus istirahat. Ya. Jam 10 malam tidak boleh ada suara. Kalau sampai ada suara kita bisa didenda. Kemarin kami ke Eropa itu bawa anak-anak SMA, anak-anak orang kaya yang mau cari sekolah di sana dan perguruan pelajar. Saya melihatnya ya orang-orang kaya karena rata-rata anaknya itu bawaannya iPhone 14 Pak. Ya. Terus sampai di sana ini ala Indonesia dan itu yang harus kita kondisikan di sini. Mereka di hotel jam 1 malam masih lari-lari di koridor, teriak-teriak. Akhirnya kami didenda oleh pihak hotel dan kami tidak dibolehkan lagi masuk hotel. Gara-gara kita yang di sini. Turun di bus kita diomel-omelin dan juga didenda karena kita buang sampah sembarangan. Minum, ini piring makan, cuman sebatas itu. Enggak kayak ala Padang semua disajikan. Ya. Kalau di sana sampai kemudian yang disajikan itu tidak kita habiskan, itu didenda. Jadi memang mereka jauh lebih Islami daripada kita. Ya. Makanan tidak boleh yang mubazir. Bahkan kalau doktrinnya di Jepang, satu butir itu adalah Tuhan.
Jadi jangan sampai membuang Tuhan. Sampai seperti itu dong. Nah inilah kondisi di mana kita dengan Jerman itu berbeda 380 derajat. Ini harus kita asimilasi, kita harus adaptasi di sebelum ke sana. Karena kalau tidak, saya sering menganalogikan ibaratnya kita ini mau bawa ikan air tawar, kita masukkan ikan air asin. Kalau kita tiba-tiba ambil dan cemplungnya pasti mati. Harus ada proses adaptasi. Nah, proses 6 bulan itulah yang kita gunakan untuk mengadaptasi anak-anak sehingga mereka siap bisa. Kalau tidak, seperti yang terjadi banyak saat ini, 10 orang yang berangkat ke Jerman, 7 yang balik ke Indonesia. Umumnya begitu. Sehingga karena ini sifatnya adalah kader, maka bagaimana betul-betul kita seleksi, kita bina, dan di masa yang akan datang mereka akan kembali ke negara kita dengan kualitas SDM yang luar biasa. Nah, jadi gini. Nah, kemudian yang terakhir, ini divisi internasional ini adalah menyiapkan persiapan bahasa Jerman yang insya Allah nanti di Batam ini tempatnya Ustaz Arianto di Akima, membekali ilmu dakwah dan adab bagi terus seleksi peserta program. Jadi selama 6 bulan itu perlu Arianto bahwa selama 6 bulan itu adalah proses untuk adaptasi dan sistemnya DO. Siapa yang tidak memenuhi kualifikasi maka dia di DO. Sehingga dari awal harus ada motivasi yang kuat bahwa kita punya misi dakwah, tidak sekedar kuliah. Kita harus menampakkan inilah Islam, sehingga kita menjadi pejuang di situ. Ya. Ini gambarannya. Jadi jelas ya Pak, Jerman sebagai destinasi negara yang menyiapkan Ausbildung ataupun studium global katalis adalah ini global katalis ini orang Indonesia ini Pak foldernya. Ini adalah orang Indonesia semua yang hidup di Jerman dan mereka sudah sangat berkecukupan dan mereka peduli terhadap bangsanya untuk bagaimana kita bisa ke Jerman dan dananya ditalangi. Berapa dananya? Ini Pak, totalnya sebenarnya ini kalau kita mau berangkat ke Jerman itu dananya dari item tadi itu 51.700.000. Ini jadi ada 2 item ya sebenarnya, ada 2 item. Pemberangkatan ke sana totalnya kurang lebih sekian dan ini ditalangi oleh Global Katalis sekian ini. Kalau kita punya uang 13.700 berarti itu aja yang kita berikan. Berarti kita modalnya ke Jerman itu hanya 13.700.000. Gitu. Tapi khusus pesantren, nah ini ya, khusus pesantren saya dapat secara khusus ini. Jadi 9,7 saja ya. Kemudian berarti yang di total 42 juta itu ditalanginya dan nanti yang 42 juta itu dicicil setelah kita dapat gaji di Jerman dan itu sudah sistem auto debit. Itu yang ke Jerman. Tapi nanti untuk yang 6 bulan di sini, nah itu tergantung tentunya antara Solo ya dengan di Batam berbeda. Ya UMR-nya Solo aja kalau yang disulit cuma 2 juta. Ternyata di sini 4 juta. Nah itu ada item-item untuk proses yang tidak di backup oleh Global Katalis adalah kos makan itu tidak di backup. Sehingga ada dana yang kedua yang perlu kita juga persiapkan itu secara teknis Ustaz Arianto yang akan membahas. Ya. Baik, ini ya untuk mendapatkan gambaran karena biasanya ya ini. Intinya poinnya di sini kita ditalangi. Kemudian Ausbildung itu
Oh saya salah masuk aja gini. Di Jerman itu gini. Pemerintah itu melibatkan pendidikan untuk melahirkan kualitas SD untuk kesarjanaan. Kemudian pemerintah juga membuat regulasi, industri harus terlibat untuk melahirkan profesional. Ini sudah dalam undang-undang mereka. Maka kemudian secara praktisnya diturunkan dalam sistem pendidikan seperti ini. Jadi studium itu agar ini harus dipahami betul agar tidak salah paham ya. Ada Ausbildung, ya, ini Ausbildung. Ada studium, ada Ausbildung. Studium itu proyeksinya untuk melahirkan akademisi dan peneliti, ilmuwan. Biasanya dari SD mereka sudah dipetakan oleh guru, oh anak ini secara intelektual bagus, koordinasi dengan orang tua, oh berarti anak ini sekolahnya harus ke universitas kan untuk penelitian ke universitas. Itu guru dan orang tua koordinasi dan melihat potensi. Kalau di Jerman SD itu 4 tahun, ya bukan 6 tahun, di sana 4 tahun. Dan guru berperan sangat maksimal, tidak boleh ganti guru selama 4 tahun agar dia secara komprehensif betul-betul bisa memahami tentang potensi anak. Ya. Ini pintar secara intelektual atau apa? Itu guru sudah memetakan. Dan kemudian, oh ini pintar, berarti kalau pintar betulan di atas rata-rata tidak perlu SMA, langsung ke perguruan tinggi, ada akselerasi. Jadi orang pintar dan orang biasa di sana itu beda. Kalau kita sama saja ya SD 6 tahun ya pintar jenis apa aja, S1 dan lain-lain. Kalau di sana beda. Ya. Nah, kalau studium prosesnya, kalau Indonesia tidak diakui atau dianggap tidak setara pendidikannya dengan Jerman, sehingga kewajiban orang yang mau melakukan jalur studium, maka dia harus masuk Studcol namanya. Studcol itu adalah sekolah persiapan atau mungkin kita sebut matrikulasi ya, selama 1 tahun. Beberapa materi harus diajarkan termasuk kemampuan bahasa untuk studium itu adalah K1. K1. Terus prosedurnya harus ada dana deposit minimal 180 sampai 200 juta. Baru nanti kita baru dapat visa kalau kita ada dana itu. Itu karena Jerman mereka tidak mau anak kita terluntang-lantung tanpa ada jaminan. Uang itu tadi memang harus untuk kita setiap bulan di sana bisa kita ambil untuk kepentingan di Vigos kita. Karena undang-undangnya kalau studium itu tidak dapat gaji, tapi dia bisa kuliah sambil kerja. Ingat, kalau studium kuliah sambil kerja, maksudnya di sela-sela kita lowong kita bisa part-time kerja. Itu kalau studium. Tapi kalau Ausbildung ini tidak perlu ada jaminan. Kenapa? Karena memang secara regulasi pemerintah bahwa peserta pendidikan jalur Ausbildung dia dapat gaji yang itu sudah bisa mengcover untuk living cost-nya. Apalagi kalau kita di pesantren, berarti kan bisa kirim sama orang tua juga ya, tergantung gimana cara ngelolanya. Gitu. Dan di sini Ausbildung itu adalah kuliah dan kerja, ya harus dibedakan. Kuliah sambil kerja, kuliah dan kerja. Kuliah dan kerja ini itu adalah paket yang porsinya 30% teori itu di kampus, 70%-nya kerja atau praktek secara paralel dengan teori tadi di industri. Gaji itu secara regulasi di Jerman setiap orang yang terlibat dalam sebuah pekerjaan
maka dia wajib mendapatkan upah. Nah, di industri kan dia kerja, maka itu dihitung. Bisa ya bedakan ya kuliah sambil kerja dan kuliah dan kerja. Ini. Oke, saya lanjut lagi sebelumnya. Ini keunggulan Ausbildung. Nih, kan yang menjadi berat kita kalau di studium itu kan harus deposit tadi mahal. Tadi beliau 320-an zaman itu. Anak saya juga kalau tempat yang lain, anak saya pertama tadi tadinya mau ke Jerman, tetapi karena dulu penjaminannya harus ada penjamin orang, ada jaminan uang. Nah, kami nggak punya link di Jerman saat itu, akhirnya ke Turki. Gitu. Oke, keunggulan Ausbildung. Nih, kuliah dan bekerja. Jadi kuliah dan bekerja ini adalah bagian dari sistem pendidikan tinggi di Jerman dengan sertifikat profesi, diploma kalau kita di sini. Lalu Ausbildung mendapatkan penghasilan yang meningkat setiap tahun. Di samping gaji dasar saat kita kontrak itu sudah jelas berapa, tapi setiap tahunnya naik. Ya, naik itu. Tahun ini saya katakan 800 euro. Berarti tahun depan biasanya rata-rata naik 100 euro sampai kita nanti jadi profesional. Lalu biaya sangat terjangkau. Yang maksudnya terjangkau itu tadi karena sudah di backup dan talangan dari Global Kasari. Sedangkan perkuliahan di sana gratis. Ya. Lalu berikutnya pekerja profesional gaji profesional pasca kelulusan. Kalau sudah kita lulus, ya, maka status kita itu masa Ausbildung itu ada pilihan 2, 3 atau 4 tahun. 2, 3 atau 4 tahun. Ini tergantung jurusan. Jurusannya ada lebih dari 330 jurusan. Lebih dari 330 jurusan. Nah, saat kita bekerja, saat di Indonesia nanti ada workshopnya, apa saja jurusan-jurusannya, berapa gajinya, berapa waktu cutinya. Ya, cutinya rata-rata di sana selama 1 tahun itu 22 hari, tapi tidak dihitung tanggal merah dan hari Sabtu. Hari Sabtu itu libur, Sabtu Minggu itu libur, berarti banyak banget. Jadi kalau mau lebaran mau balik kampung boleh. Atau kita mau menyusuri Uni Eropa di 26 negara, kita bisa dengan visa kita langsung keliling ke seluruh Uni Eropa di 26 negara. Tapi jangan bayangkan kayak kita di sini ya. Saya kemarin di 8 negara, dari Jerman ke Belgia itu cuma 1,5 jam naik bis. Dari Belgia ke Belanda itu juga cuma 1,5 jam. Ke Swiss apalagi. Tadi saya tunjukkan. Oke. Setelah kita bekerja selesai, kontraknya misalkan 2 atau 3 tahun, berarti kita sudah lulus. Tentunya dengan ada ujian-ujian sama seperti hanya kuliah. Ya. Udah lulus. Setelah lulus itu kita boleh melanjutkan untuk bekerja di perusahaan itu atau pindah. Jadi walaupun kita dapat gaji, tidak ada ikatan dinas. Ya, tidak ada ikatan dinas. Ya, kemudian yang lain tambahannya. Orang yang Ausbildung punya karir kesempatan yang sangat luas, bahkan di mana di seluruh dunia dikejar, karena kita tahu tentang bagaimana kualitas pendidikan di Jerman. Ya. Jadi mereka yang punya sertifikasi Ausbildung itu di mana-mana terbuka lebar dan dikejar-kejar oleh pekerjaan. Ya. Kalau misalkan paling parah kalau mau balik ke Indonesia, pemerintah Jerman bagi mereka yang mau berwirausaha di sana, Jerman bahkan memberikan modal. Beda dengan di Turki. Turki itu welcome kita untuk jadi mahasiswa, tapi jangan bekerja di sini, karena mereka juga punya masalah di ekonomi.
Tapi kalau Jerman, siapapun yang mau belajar ke sini dan mau bekerja di sini, bahkan mau jadi penduduk di sini, welcome banget, disupport penuh. Ya. Jadi karirnya sangat konsen, insya Allah. Nah, ini Jerman, ini. Kayak ini tadi, Jerman itu. Jadi Jerman itu adalah jantungnya Eropa. Kemana-mana dekat. Ya. Nih, Belgia, Netherlands, Belanda. Ini kalau mau nyebrang ke Inggris, ya, ke Luxembourg, Prancis, Swiss, Italia, Austria, dan sebagainya. Poland di sini Rusia. Ya. Dengan visa Schengen, hanya satu visa, itu kita sudah bisa pilih di 26 negara di Eropa. Itu bisa. Gitu. Dan enaknya Bapak Ibu sekalian, saya kalau kemarin di sana itu, kalau kita nyebrang dari Johor ke Singapura aja kan turun dari bis kan, terus harus di top. Dan kalau orang baru masuk Singapura itu wah luar biasa, ya sampai Ustaz Adianto diblokir. Ya. Tapi kalau di sana kami itu nggak pernah keluar dari perbatasan, itu udah bablas semua, tanpa dicek. Jadi kalau kita di Jerman berarti sebenarnya Uni Eropa itu sudah kita bisa kelilingi. Itu sudah strategisnya. Kecuali kalau ke Inggris ini kan keluar dari Uni Eropa ya. Jadi kita harus ada visa. Saya pula ayo. Selesai kulik kayaknya. Siap niatnya. Ya. Ya. Satu hal lagi nih, masalah kita tadi kan sudah kejawab bahwa secara pengangguran masalah kita jelas. Sekarang tentang pendidikan. Di slide yang pertama saya tampilkan tadi bahwa pendidikan adalah senjata yang bisa kita gunakan bukan sekedar untuk mengubah diri kita, bukan sekedar mengangkat martabat keluarga kita, tapi bisa mengubah dunia. Makanya kita bisa lihat di mana dunia maju pasti diawali dari pendidikan terbaik. Sementara kita, pendidikan kita, tadi contoh ini Bapak, saya sampaikan datanya. Dan ini harus menjadi motivasi bagi kita yang mau berangkat ke sana. Pertama bahwa niat kita ke luar negeri ini untuk membangun link dan experience internasional. Jadi emang kalau cuma datang ke Jerman tidak tahu negara-negara di 26 Uni Eropa kan. Harus keliling. Sabtu Ahad kita gunakan keliling. Karena di sana enaknya tiket transportasi itu kita bisa pilih. Ini kita beli tiket untuk 12 jam atau untuk 24 jam. Maksudnya kalau kita beli tiket yang 24 jam, berarti kita kemanapun di situ ya cuma beli tiket sekali itu. Tidak perlu beli tiket lagi sampai seperti itu. Bahkan Jerman itu juga dari saking makmurnya negara, di sana orang yang nganggur karena belum pas pekerjaan, karena di sana kan bekerja itu harus pas, tidak boleh sarjana hukum kerja di bank. Nah, kalau di sini kan banyak. Iya, begitu saja. Asli di sini. Karena Indonesia ini menurut penelitian orang kuliah itu 78% salah jurusan. Itu penelitian Pak. Ya karena kan kadang-kadang kita temanku kuliah di sana ya sampai itu teman. Bisa begitu bukan berdasarkan apa potensi kita. Kalau di Jepang atau di negara-negara secara umum dari awal dipetakan, oh ini anak ahli ini, dikawal, kamu kesini. Karena human capital itu di negara itu betul-betul aset yang sangat berharga. Kalau kita base yang penting aja. Kerja, terserah gitu ya. Itu yang membangun itu. Yang kedua, ini kalau kita ingin menjadi terbaik, maka kita bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Nah di Indonesia
faktanya begini, bahwa kita kualitas pendidikannya rendah dan tertinggal. Apa indikatornya? Indikator utama adalah literasi. Coba kita lihat datanya. Nih, ini data. Dalam literasi ini dilakukan Dusrimul, dalam kemampuan membaca Indonesia tertinggal 45 tahun. Ya. Yang diteliti mana? Yang diteliti Jakarta, bukan Papua. Gimana kalau Papua? Saya 1 abad kayaknya. Ini Jakarta. 1 abad tinggal. Juga bukan Batam. Terus menurut UNESCO Indonesia begini. UNESCO. Bahwa kita dari 60 negara yang diteliti kita ranking kedua dari Butut. Dari 1000 orang baru 1 orang yang minat baca. Maka kata Pak Anies, kita ini sebenarnya minat bacanya kuat, tapi kemampuan bacanya yang lelet. Kalau kita minatnya kepada WA, wah buru-buru semuanya, menghadap ke handphone semua. Tapi begitu sudah panjang, di skip. Ini itu fakta kita. Betul asli Pak ya. Jadi makanya kita kan kalau tahu tentang kelemahan diri, berarti kita tahu mencari solusinya. Kalau kita nggak ngerti penyakitnya, ya pasti dokter nggak bakalan ngasih resep penyakit kita. Ya. Nah ini kemudian PISA, PISA itu organisasi dunia yang dia meneliti tentang kemampuan matematika, sains dan literasi reading. Negara maju ini tidak bisa kita ingkari. Nomor 1 Cina, nomor 2 Singapura dan daerah sana daratan sana. Ini termasuk di sini ada Jerman, ada 5 negara-negara di Eropa. Kita di mana Pak? Ranking berapa kita? Kelihatan. Gak kelihatan. Ada loh Pak. Loh. Nih. Ya ini kita sedang mentertawakan diri kita Pak. Ya. Tapi dengan ini harus sadar bahwa kita tidak boleh berhenti di sini. Makanya saya secara pribadi saya tidak disponsori oleh siapapun, tapi alhamdulillah saya keliling dunia ini dalam rangka bagaimana kita mencari solusi bersama. Saya lanjutkan lagi. Ini contohnya. Ini tentang literasi. Literasi itu ada sekitar ini. Skill literasi. Yang pertama adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Berarti perpustakaan. Setiap kita apakah di rumah punya perpustakaan? Ada. Ya. Berarti nggak usah dilanjut ke berikutnya karena pasti tidak sinkron. Ya. Kalau di sini aja sudah tidak, ya sudah. Ya. Baik, makanya itulah tadi kembali kepada apa yang dibilang oleh Pak Jokowi, kita tertinggal 128 tahun. Akibatnya apa? Karena dari literasi kita yang rendah. Makanya pemerintah sekarang di dalam akreditasi itu perpustakaan itu menjadi value tertinggi, poin tertinggi di sekolah-sekolah. Saya alhamdulillah di Kampung IT kami sudah lama menghilangkan namanya pojok baca. Karena apa artinya? Pojok baca itu berarti memang kita memposisikan bahwa membaca itu menjadi pojokan-pojokan. Artinya mengecilkan tentang bagaimana kita membaca. Maka kami membuat namanya sport baca. Saya di Amerika 2014 mengembangkan namanya Bookless Library. Jadi kita membangun sport baca di mana kita terakses dengan server kita, wireless kita. Di situ kita bisa membaca dan tanpa iklan. Kalau kita membaca online, yang duluan betul banyak apa? Iklan, Pak.
bahkan yang kasihan anak-anak kita yang macam-macam yang keluar gitu. Ada yang jualan macam-macam lah kayak gitu. Makanya bahaya gitu. Nah, ini harus kita hentikan. Sehingga kata ini 128 tahun. Malu nggak sih? Why? Kok bisa sejauh itu? Quality education. Saat kita bahas tentang pendidikan, pasti kita bahas tentang sekolah, pasti tentang guru. Dan sayangnya, Indonesia, performa guru-guru kita sangat kurang. Ini dibuktikan dengan hasil ujian kompetensi guru nasional, di mana performa guru kita secara nasional rata-ratanya itu 53 dari 100. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 200 sekolah, dan punya lebih dari 45 juta murid, 2,7 juta guru. Tapi sayangnya, kita juga salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Menurut PISA, yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat amat ketinggalan. Riset terbaru dari Lon Prashad, seorang profesor dari Harvard Kennedy School yang meneliti khusus anak-anak di Jakarta usia 15 tahun, dan ternyata anak-anak di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita itu ketinggalan banget, terutama di bidang math, science, dan reading. Kita sampai paling bawah, dan itu sudah selalu begitu sebabnya. Iya, jadi begitu kondisi kita. Makanya kalau mau kita lihat seperti data Pak tadi berbeda. Nah, saya punya data kelas di zaman Belanda begini. Kalau saya punya waktu SR ya. Kelas kita sekarang anak-anak kita begini. Apa yang beda? Cuma warna aja yang beda, Pak. Warna. Kan memprihatinkan. Beda dengan di luar negeri, walaupun ini sifatnya masih ilustrasi, tapi ini sudah banyak digunakan dengan menggunakan namanya pembelajaran berbasis teknologi menggunakan hologram. Kayak gini Pak, nih. Yaitu ilustrasinya seperti itu. Jadi ini teknologinya namanya teknologi hologram. Kalau di tempat kami ini sudah ada namanya
metaverse. Jadi metaverse itu sudah pernah ada yang pakai metaverse? Ya, nanti kita ke kampung IT. Ya. Jadi metaverse itu kalau kayak VR biasa, tapi bukan VR yang banyak dijual itu. Karena kalau alat metaverse ini yang paling murah harganya 9 juta, yang terbaru itu 28 juta. Alat ini. Tapi betul-betul di situ kita misalkan seperti apa di ruang angkasa kita hidup, itu betul-betul kita bisa berinteraksi. Ya hanya dengan itu. Ya, baik. Itu tadi. Makanya ini kalau lagi tentang pendidikan kita. Ini hasil penelitian saya simpulkan waktu saya meneliti di Jepang. Tahun 2019 sebelum COVID, saya melakukan penelitian di Jepang. Ini guru-guru kalau salah tolong saya dibenarin biar nanti kita lihat. Saya menyimpulkan bahwa pola pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Benar atau salah ini? Benar ya saya? Oh, betul, oke. Ya, kan yang penting kita punya ijazah. Makanya proses pembelajarannya kita bagaimana mampu menyelesaikan soal ujian, bukan bagaimana kita bisa menyelesaikan soal kehidupan. Kan begitu. Akhirnya begitu kita keluar dari sekolah, kalau nggak jadi pegawai, kita bingung mau ngapain. Karena kita tidak diajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan. Kemandirian itu tidak dibangun. Nah, kalau di Jepang, makanya kenapa mereka negara maju. Begini caranya mereka. Setelah saya meneliti di Jepang, saya kesem sama Jepang. Ya walaupun Jepang ini tidak murah. Anak saya yang ketiga lulusan doktor sekarang di Jepang, Putri. Pertama kita daftar itu udah berapa ke Jepang kemarin? 250 juta di awal. Itu lain deposit, karena harus ada deposit juga. Depositnya 400 juta. Per semesternya 40 juta. Masa. Jadi walaupun bagus, tampaknya tidak bersahabat di kantong kita. Tidak nyaman satu. Ya, akhirnya ya ini memang kalau bagi saya pribadi, ya emas harus dibeli dengan harga emas. Ya udah Bismillah. Tapi berita gembiranya bagus sekali. Saya kemarin pas ketemu di Sumbar, saya ketemu dengan organisasi namanya WITA, World Halal Industri. Ini pengusaha diaspora yang mereka peduli terhadap bangsa kita. Kemarin itu langsung MOU dengan saya setelah mendengar visi-visi kita, bahwa beliau ini kebanyakan alumni Jepang. Dan mereka punya link di sana, dan mereka tahu bahwa Jepang ini memang bagus. Akhirnya juga mereka mau memberikan dana talangan untuk anak-anak kita. Tapi saya masih belum ketemu karena ini perjalanan saya sampai akhir bulan sampai ke Thailand, jadi saya belum ketemu langsung, tapi sudah bikin MOU. Karena salah satu cara orang Jepang itu kalau ada baik jangan tunda, udah langsung aja. Kami juga begitu. Ya kalau ada baik, ayo kita sedang eksekusi. Yang mudah-mudahan nanti paling tidak di Asia kita punya Jepang, di Eropa kita punya Jerman, terus nanti yang lain yang umum kita ke Timur Tengah untuk agama Yaman, Pakistan, Saudi, Mekah, ya, dan sebagainya. Amin. Ya, amin. Ya, jadi gini. Jadi mereka kalau di Jepang itu TK itu sudah dibangun tentang bagaimana mandiri. Sehingga kalau di PAUD-nya persyaratan anak-anak itu bisa diterima di PAUD kalau sudah bisa cebok sendiri. Kalau di sini kan kita bu gurunya yang cebok. Di sana itu kemandirian itu betul-betul luar biasa dibangun
sehingga di sana nggak ada anak kita diantar ke sekolah. Ya nggak ada. Mereka bergerombol jalan, maka memang zonasi itu dilakukan untuk memudahkan itu. Infrastruktur itu dibangun sedemikian rupa untuk membangun bagaimana keluarga atau rumah tangga, lingkungan sekolah yang sinkron. Karena 3 hal ini keberhasilan pendidikan itu bisa. Lah kalau kita di sini Bapak Ibu sekalian, itu tidak terjadi. Coba contoh Ustaz Arianto, kita akan anak liburan. Kita di pondok mengkondisikan anak-anak agar jadi baik dan baik-baik waktu anak di pondok. Tapi begitu pulang liburan, masuk ke pondok lagi, reset lagi Bapak Ibu sekalian. Iya enggak? Begitu. Kenapa? Karena rumah tangga kita belum beres, lingkungan kita juga belum beres. Maka itulah kemudian saya di mana-mana ngomong, jangan lama-lama di Indonesia kalau enggak anak kita bisa membusuk. Iya. Ya, oke ya. Terus SD itu Bapak sekalian, di Jepang itu atau secara umum di negara maju di Eropa, selesai adab di SD. Ya. Saya punya pesantren tadi yang ada di situ, kan kami menerima anak-anak dari pesantren atau SMA. Terus terang karena kita punya konsep adab, sehingga dengan kampus kami adalah kampus adab dan IT. Tempat saya kampus adab dan IT. Yang paling habis energi dan resource kita mengawal masalah adab ini, karena anak-anak kita terlewat untuk pembelajaran adab semenjak SD. Jadi istilahnya sudah jadi, kemudian mau kita rubah. Ibaratkan kita mau mempermak baju yang sudah jadi, sulit mana Bapak? Sulit meremaknya. Jadi kita Jerman dan tempat-tempat yang lain ini adalah peluang bagaimana ke depan anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, dan itulah nanti yang akan diwariskan oleh anak-anak mereka. Itu aset. Makanya ini harus kita evaluasi pendidikan kita, dan kemarin Pak Gubernur saya sudah tahu betul dan kami sudah sampaikan ke pusat, tapi begitu saja. Nah, eksplorasi lingkungan saya kasih contoh Pak ya, tentang adab yang dilakukan oleh Jepang. Ajarkan adab itu teorinya hanya 1,5 jam seminggu. Selebihnya eksplorasi lingkungan. Misalkan contoh, di sana ada pohon. Anak-anak ini sama gurunya dibawa ke lingkungan. Ini pohon, diterangkan pohon itu fungsinya untuk secara keseluruhan dalam ekosistem dunia untuk apa, dan kepada kita manusia apa fungsinya. Misalkan contoh, pohon berperan kepada kita untuk memberikan oksigen, sehingga kita sebagai manusia ada interaksi langsung dengan pohon. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pohon? Ini sikap ini kan ada. Peluklah pohon, pelihara pohon. Maka mereka selalu peluk pohon, terima kasih pohon kau telah memberikan oksigen kepadaku. Begitu. Kalau kita adab itu baru hanya sebatas cara makan kanan kiri, masuk toilet, masuk masjid. Adab itu adalah aspek yang sifatnya universal, menyangkut filosofis, cara berpikir. Makanya Ustaz Arianto ini saya paksa ya besok ikut ke Jepang Oktober. Semoga dimudahkan. Oh apa? Tahu tangannya. Saya ikut Dan katanya. bagaimana saya ajak ya, kalau mungkin kita memang ada trip untuk penelitian pendidikan di Eropa. Insya Allah bulan Oktober besok. Nah, daftar satu lagi Zat. Langsung daftar ya. Iya. Siap. Atasnya apa Pak? Nanti kalau atas Oh, iya. Baik. Tidak usah saya jelaskan lanjut ya. Poinnya bahwa ini tadi bahwa gitulah kira-kira. Terus sedikit saya gambarkan dari 330 jurusan di sana itu, di antaranya ini jurusan-jurusannya ada 330 jurusan. Di antaranya yang non teknik adalah ini. Jadi akan contoh kamu dari kedokteran agar tidak dapat
tidak perlu deposit ya. Kita bisa menggunakan jalur Ausbildung, tapi mungkin bisa ngambil keperawatan atau bidan. Ya. Kan keperawatan itu 50% ilmu dokter sudah diajarkan. Setelahnya nanti bisa switch ke sarjana kedokteran. Karena kedokteran itu hanya ada di studium. Gitu. Nah kalau sebentar kalau buat studium harus ada deposit, ini kan mahal. Gitu. Ini yang non teknik. Kemudian yang IT teknik ini. Ya, banyak sebenarnya yang biasanya saya kalau di kampung IT mulai pagi sampai sore. Ya, untuk bisa komprehensif. Tapi karena waktu kita terbatas, saya kira biar lebih interaktif, kita buka untuk sesi dialog dan tanya jawab. Demikian.